Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kemudahan, bimbingan, taufik serta pertolongan, sehingga kita selalu merasakan dan mendapatkan kemudahan di dalam menjalani aktivitas kita dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk membekali diri dengan ilmu agama. Semua hal itu merupakan karunia Allah yang tiada taranya, dan itu merupakan faktor utama kemuliaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Semoga salawat dan salam kita dicurahkan pada Nabi yang mulia, dan semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah as-salafis salih, akidah al-firqatin najiyah, di dalam beriman kepada Allah, terutama di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan tauhid al-asma'i was sifat. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat tangan bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quranul Karim dan yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar, kaum muslimin dan imam-imam ahli sunnah, bahwa semuanya sepakat di dalam mengimani dan menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Semua hal itu wajib kita terima, semua hal itu wajib kita imani, dan kita tetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagaimana zahirnya, dan itulah maksudnya, akan tapi hakikatnya tidak kita ketahui, akan tapi maknanya dimaklumi. Kita imani bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Semua hal itu merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah
wa bima ja'anillah ala muradi Allah, wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani seluruh sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan juga yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti akidah as-salafis salih dari kalangan sahabat Rasulullah, kaum muhajirin wal ansar, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan seluruh imam-imam ahli sunnah, dan itu pula diyakini oleh kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, dan mengikuti akidah salafus salih sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah. Karena itulah akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah yang diimani oleh kaum muhajirin wal ansar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini. Ini akidah, inilah keimanan, inilah tauhid yang harus ditanamkan dalam diri kaum muslimin, yang wajib diimani dan wajib diyakini. Kerana penyimpangan dari akidah tersebut adalah penyimpangan di dalam memahami akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dari akidah tersebut merupakan kesesatan yang nyata dan kebatilan yang besar. Maka kembali kita sampaikan, tak akan terus kita tanamkan, akan kita ulang-ulang pembahasan ini, kerana prinsip dasar bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, mengikuti ijma'nya umat Islam ini. Tentu ijma' yang mu'tabar di sini adalah ijma' para salafus salih, sahabat, tabi'in, sahabat dari kalangan muhajirin ansar. Mereka telah sepakat sehingga tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, tidak seorang pun yang mentakwil sifat-sifat Allah. Keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan landasan bahawa sifat-sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang suatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak akan mungkin ilmu manusia meliputi hakikat tentang diri dan zat atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Persamaan dalam nama atau istilah bukan berarti kesamaan dalam hakikat. Allah memiliki pendengaran, makhluk memiliki pendengaran, manusia memiliki penglihatan, dan Allah memiliki penglihatan, sam'un wa basarun. Allah memiliki ilmu, makhluk memiliki ilmu. Ya. Allah memiliki qudrah, manusia juga memiliki qudrah. Allah memiliki iradah, manusia memiliki iradah. Allah memiliki kalam, manusia juga memiliki kalam. Itu sama dalam penamaan dan istilah, tapi hakikatnya tentu
tidak sama, bahkan tidak ada perbandingan sama sekali dalam hakikatnya. Sebagaimana tidak ada perbandingan antara Allah dengan makhluk, maka sifat Allah sesuai dengan kebesarannya. Sifat makhluk sesuai dengan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan mereka. Baik sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan iradah, masyiah, kehendak Allah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah, yang dikenal dengan sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat dzati yang tidak terpisah dari diri Allah, yang senantiasa menyertai diri Allah. Seperti tangan, wajah, mata, ya, kaki, rijl. Nah, akan kita jelaskan. Semua hal itu sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau hadis yang wajib kita imani. Kemudian kita harus membersihkan akal pikiran kita dari asumsi yang negatif, persepsi yang tidak benar tentang Allah. Karena Allah yang mengabarkan tentang dirinya. Dan Rasul juga yang menjelaskan tentang hal itu. Dan kita semua sepakat dan meyakini Allah Maha benar. Perkataannya benar. Dan Rasulullah SAW juga maksum. Perkataan beliau benar, kena wahyu. Tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nah, dan para sahabat yang telah mendapatkan kemuliaan, keridhaan Allah, rekomendasi dari Allah, sehingga Allah wafatkan mereka di atas iman, telah menerima hal itu semua, telah mengimani hal itu semua, tanpa ada keraguan dalam diri mereka, tanpa ada pentakwilan, tanpa ada pengingkaran, tanpa ada keraguan, tanpa ada penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang menyelisihi akidah ahlul kalam, kendati mereka yang terpengaruh dan terkontaminasi dengan akidah ahlul kalam menamakan diri mereka ahli sunnah. Tentu penamaan yang keliru dan salah. Ahli sunnati wal jamaah, mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah di dalam seluruh aspek agama, terutama dalam perkara iman, dan secara spesial dalam iman kepada Allah, karena ini perkara yang gaib. Inilah akidah yang harus kita imani. Inilah akidah yang harus menjadi bekal kita menghadap Allah. Inilah akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, selalu kita pupuk, kita tanamkan dalam diri anak, keluarga, keturunan kita, kaum muslimin, dan ini harus disampaikan. Wajib diimani karena berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini sebagian dalil di dalam sunnah, dalam hadis yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kembali disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki, bukan majazi. Ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Qala subhanahu, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, jadi Allah memiliki dua tangan. Allah menisbatkan, ya, kedua tangan itu kepada dirinya. Kemudian penciptaan tersebut, ya, Allah nisbatkan kepada khalaqtu. Kemudian penciptaan tersebut dengan apa? Langsung dengan kedua tangan Allah. Ditambah dengan huruf ba. Khalaqtu biyadayya. Ya, yadayya itu dua tangan. Dinisbatkan kepada Allah yadayya, mutakallim, yang berbicara, itu kedua tanganku. Nah,
Jadi Allah yang menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Ya. Maka kita tetapkan sebagaimana zahirnya. Ya. Karena Allah yang menisbatkan langsung kepada dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana Allah juga menisbatkan sifat-sifat yang lain pada dirinya. Wa yabqa wajhu rabbik. Kekal abadi wajah Rabb. Bagaimana akan kita jelaskan nanti tentang masalah sifat wajah dan yang lainnya. Kemudian, bila kita perhatikan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis-hadis Sahih yang lainnya, kita akan mendapatkan ya penyebutan sifat-sifat yang berkaitan dengan tangan yang merupakan turunan dari sifat-sifat tangan. Sebagaimana kita maklumi, tangan fungsinya untuk mengambil, menggenggam, ya, membentangkan, ya, membuka, mengambil. Nah, dan ada yang disebut dengan kanan, yamin. Ada juga yang disebut dengan asabi', jari jemari. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tangan yang dimaksud oleh Allah ya tangan hakiki. Kita memaklumi makna tangan. Akan tetapi hakikat tangan Allah tentu hanya diketahui oleh Allah. Wala yuhituna bi ilma. Mustahil manusia akan bisa meliputi, mengetahui ya hakikat dari zat Allah atau sifat Allah. Naam, mustahil, tidak akan mungkin. Ya. Hanya Allah yang mengetahui. Akan tetapi kita hanya memaklumi maknanya. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka kewajiban kita mengimani ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Allah. Nah, sebagai yang ditetapkan oleh Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah, ya, makna yang hakiki, bukan majazi. Tidak bisa ditakwil. Ya. Sebagai akan jelaskan nanti kebatilan takwil orang-orang yang mentakwilkan sifat tangan secara khusus dan sifat-sifat yang lain. Nah, di antara dalil yang menjelaskan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Redaksinya adalah Innallaha lamma khalaqa Adam qala lahu wa yadahu maqbudatani ikhtar ayyaha syi'ta. Qala ikhtartu yamina rabbi wa kilta yaday rabbi yaminun mubarakatun. Summa basataha fa idza fiha Adam wa dhurriyyatuh. Ya. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tatkala menciptakan Adam. Dan kita telah mengetahui bagaimana Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Qala lahu. Maka Allah berkata kepada Adam. Wa yadahu maqbudatan. Kedua tangan Allah subhanahu maqbudatan. Ya. Apa maqbudatan? Yaitu ya, dalam keadaan maqbudah, digenggam. Nah, taib. Ikhtar ayyaha syi'ta. Pilihlah salah satu dari apa yang kamu inginkan. Okay. Kemudian kata Adam, ikhtartu yamina rabbi. Aku memilih tangan kanan Rabbku. Maka Allah bentangkan Wakilta yadaihi jai rabbi yaminu, dan kedua tangan Rabbku yaminu, kanan, mubarakah, berkah. Apa maksud yamin di sini? Kan kita jelaskan. Thumma basatah, kemudian Allah bentangkan, Allah buka, ya, kepalan tadi Allah buka. Kemudian ya fa idza fiha Adam wa dzurriyyah. Dalam genggaman tangan kanan tadi, ya, di situ Adam dan seluruh keturunannya. Ya.
hadis sahih menetapkan Allah memiliki dua tangan dan disifati kedua tangan tersebut yamin. Apa maksudnya yamin? Apakah kedua tangan Allah itu tangan kanan? Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ya, karena dua tangan Allah merupakan dua sifat yang mulia, yang tidak ada kekurangan, keterbatasan, kecacatan, ya, bagi kedua sifat tersebut. Karena Allah yang maha sempurna. Akan tapi kalau kita bandingkan dengan dua tangan manusia, biasanya tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Dan tangan kanan biasanya digunakan untuk melakukan, mengambil suatu yang mulia, yang baik-baik. Dan kiri biasanya digunakan untuk hal-hal yang, ya, hal yang mungkin kurang, ya, sesuatu yang kurang mulia begitu. Itu biasanya. Dan kita mengetahui kekuatan tangan kanan dengan kiri itu ada perbedaan, ya. Kendati sebagian mungkin terbiasa tangan kiri, maka dia tangan kirinya lebih kuat. Itu hal yang mungkin, ya, dalam kondisi tertentu. Tapi secara umum seperti itu. Nah, hal itu kita maklumi maknanya dalam, ya, sifat yang dimiliki oleh manusia. Sehingga Nabi SAW ingin menutup persepsi dan asumsi negatif, ya, bagi makna, ya, atau hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendati tangan Allah dua yaitu, ya, wakilta yadaihi yamin, maka disifati Rasul yamin, yaitu keberkahan, kekuatan, kemuliaan. Artinya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Tidak ada perbedaan dari sisi kemuliaan, kekuatan, keagungan dan kesempurnaan. Maka keduanya yamin, mubarakah. Nah, ini menunjukkan pada kita kemuliaan, kesempurnaan, ya. Dari sini kita memahami bahwa dua tangan yang dimiliki oleh Allah tangan yang sempurna, ya, yang agung, yang maha perkasa, maha kuat, ya, sehingga kekuatan, kemuliaan, keagungan, keperkasaan itu bisa kita pahami, ya, dari penjelasan hadis yang lain, bahkan Al-Quran, bahwa pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya, ya, qabdatuhu yaumal qiyamah, hanya, ya, berada dalam satu genggaman tangan Allah. Qabdah, satu genggaman, ya. Was samawat matwiyatun biyamini, sementara langit yang 7 tingkat itu hanya digulung dengan tangan kanan Allah. Itu wajib kita imani dalam Al-Quran, ya, surah Az-Zumar dan yang lainnya. Maka pantas Nabi mengatakan, wakilta yadai Rabbi yaminu, dan kedua tangan Rabbku yamin, kanan penuh berkah, yaitu kekuatan, kesempurnaan, kemuliaan. Nah, kemudian tangan tersebut sifatnya bisa dibentangkan, kemudian dikepal dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan tangan hakiki. Bahkan Nabi SAW dalam, ya, sebagai riwayat disebutkan, ingin memberikan makna penjelasan bahwa ini tangan hakiki, ya, bisa dibentangkan, dibuka, dikepal dan seterusnya. Nah, bahkan Rasul memberikan, ya, menjelaskan hal itu, ya, sehingga tatkala Rasul mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, kedua tangannya maqbudatani, sebagai dalam hadis yang disebutkan, hadis yang sebelumnya pernah kita sebutkan, bahwa Nabi juga memberikan permisalan kepada para sahabat, ya, dan beliau juga mengepal kedua tangannya kemudian membentangkan. Itu adalah sifat
tangan yang hakiki, tapi bukan begitu, bukan seperti tangan Rasul, tangan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi membuktikan, mempertegas makna, ya, memperkuat makna bahwa itu hakiki. Ya. Tangan itu bisa mengepal, bisa dibentangkan, bisa menggenggam, ya, tangan memiliki jari. Nah, tangan ya bisa mengangkat. Nah, itu semua mengambil, memegang. Karena hal demikian itu terdapat dalam hadis-hadis yang menjelaskan sifat tangan hakiki tadi. Tapi kembali lagi kita sampaikan dan terus akan kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang demikian itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa ya dengan tangan Allah, dengan sifat-sifat Allah sesuatu pun. Nah, ini harus kita imani dan kita yakini. Nah, kemudian sebagaimana juga dalam hadis ya Sahih Bukhari dan Muslim, Inna Allah kataba biyadihi ala nafsi lamma khalaqal khalq inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya Allah menulis dengan tangannya ala nafsi, yaitu suatu yang diwajibkan atas dirinya tatkala menciptakan makhluk. Jadi Allah telah menghendaki, mentakdirkan ya, dan ditulis hal itu oleh Allah atas dirinya, sesuatu yang Allah wajibkan ya atas dirinya. Apa itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Itu ditulis oleh Allah. Ya. Tercatat di Lauhil Mahfuz, ditulis oleh Allah kalau menciptakan makhluk ya, bahwa rahmatku taghlibu ghadabi, ya, mengalahkan yaitu kemurkaanku, yaitu mendominasi. Oleh karena itu kita mendapatkan ikhwatul iman ya, dalam berbagai kondisi dan keadaan manusia ini berbuat dosa, maksiat ya, kendati demikian tidak ya seketika itu langsung dibinasakan oleh Allah. Ya. Butuh banyak perkataan-perkataan, pernyataan yang menghina Allah, menghina agama, melecehkan agama, ya. Menghina, menista agama. Ya. Manusia berbuat dosa, kekufuran, maksiat, bid'ah, kemungkaran. Akan tetapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih diberi kesempatan. Diberi makan, minum, beri kesehatan, ya. Diperlihatkan pada mereka peringatan, nasihat, karena Allah ingin mengajak mereka bertaubatlah kalian kepada Allah. Ya. Kembalilah kalian kepada Allah. Tubu ilallah jami'an, la'alakum tuflihun. Nah, ini sebagai bukti apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya, bahwa rahmat Allah mendominasi, mengalahkan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditulis oleh Allah dengan tangannya. Ditulis. Tidak akan berubah keputusan itu. Tidak akan pernah berubah keputusan itu. Nah, dalam hadis lain, hadis ini juga telah kita baca sebelumnya. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya dalam diskusi ya atau perdebatan yang terjadi antara Adam dan Musa. Musa menyesali, ya, kenapa engkau wahai Adam, abuna, yang Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, ya, kenapa engkau keluarkan ya keturunanmu dan dirimu dari surga? Artinya apa? Karena dia makan syajaratul khuld. Maka Allah, disebabkan hal itu Allah keluarkan Adam dan diturunkan ke permukaan bumi. Yang menjadi sisi pendalilan dalam hadis ini, Musa menetapkan, Musa meyakini, ya, Nabi Musa menetapkan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Ya. Kemudian Adam juga mengetahui, ya, wahai Musa, engkau mencela saya tentang hal itu. Sementara engkau, wahai Musa, yang telah Allah pilih. Yang telah Allah pilih dengan apa? Engkau pilihan Allah.
Dan langsung diajak bicara oleh Allah. Dan juga Allah telah menulis Taurat dengan tangannya dan diwahyukan kepadamu. Berarti Adam menetapkan dua tangan Allah dan Musa juga menetapkan. Atalumuni. Ya. Apakah kamu mencelaku? Menyesali hal itu? Ya. Sementara itu telah ditakdirkan qabla an ukhlaq bi 40 sana. Sebelum aku diciptakan 40 tahun sebelum diciptakan bahwa hal itu telah ditakdirkan. Intinya apa? Ya, bahwa para anbiya, para nabi menetapkan hal itu. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis lain, dalam hadis sunan Abi Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, lamma khalaqallahu Adam wa masaha dhahrahu biyamini fastakhraja minhu dhurriyyatah faqala khalaqtu haula lil jannah wa ya'malu na'am wa bi amali ahli al jannah ya'malun thumma masaha dhahrahu bi yadihi al ukhra faqala khalaqtu haula lin nar wa bi amali ahli an nar ya'malun. Tatkala Allah ciptakan, ya, Allah telah menciptakan Adam, wa masaha dhahrahu bi yamini, Allah mengusap, ya, dhahrahu, punggung Adam, bi yamini, dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dhurriyyatah, kemudian Allah keluarkan dari punggungnya, tulang sulbinya itu, dhurriyyatahu, seluruh keturunannya. Faqala khalaqtu haula lil jannah, aku ciptakan mereka untuk penghuni surga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun, maka mereka akan beramal melakukan amalan penghuni surga. Summa masaha dhahrahu bi yadihi al-ukhra, kemudian Allah mengusap lagi punggung Nabi Adam, ya, bi yadihi al-ukhra, dengan tangan yang lain, tangan yang kedua. Subhanallah. Lihat, Nabi tidak menyebutkan di sini biyadihil yusra, dengan tangan kirinya, tapi menyebut biyadihil ukhra, dengan tangan yang satu lagi. Nah, berarti Allah memiliki dua tangan. Yang satu seperti yamin, tapi yang kedua tidak disifati dengan yasar, tangan kiri. Kenapa demikian? Sebagian telah kita jelaskan tadi bahwa karena dalam pengetahuan kita manusia, karena hadis ini disampaikan agar kita memahami maknanya, agar tidak, ya, dipahami, ya, dengan pemahaman yang negatif dan asumsi yang tidak benar. Karena biasanya, dan itu yang kita maklumi, tangan kiri itu tangan yang apa? Yang agak kurang sempurna di tangan kanan, segi kekuatan dan yang lainnya. Maka agar makna yang seperti tidak, ya, terbesit dalam benak pikiran kita tentang tangan Allah, maka disebutkan Nabi wa biyadihil ukhra, dengan tangannya yang satu lagi. Allah usap, ya, punggung Nabi Adam, kemudian dikeluarkan dari punggung tersebut juga keturunan Nabi Adam. Khalaqtu haula lin-nar, aku ciptakan mereka untuk penghuni neraka, dan mereka akan beramal melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ini takdir, ya. Yang menjadi sisi pendalilan adalah menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Adapun masalah, nah, telah ditentukan penghuni surga dan penghuni neraka, benar. Masing-masing juga telah ditentukan. Siapa yang akan beramal melakukan amalan penghuni surga dan penghuni neraka. Ini takdir yang tidak akan berubah. Tapi satu hal yang perlu kita imani dan kita yakini dalam hal ini, dalam konteks takdir, bahwa semua hal itu tidak kita ketahui. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui, dan Allah mentakdirkan. Diturunkan syariat, diperintahkan melakukan amal soleh, dilarang melakukan amal kejelekan atau perbuatan yang jelek, perintahkan mengikuti jalan yang lurus, dilarang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, diberi kita akal,
beri kita iradah, keinginan, pilihan, kekuatan, kemudian diberikan kemudahan. Maka ada yang memilih kebaikan, beramal amalan ahli jannah. Ada yang memilih kejelekan, maka dia melakukan amalan yang penghuni neraka, maka dia masuk neraka kalau dia mati dalam kondisi seperti itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah menetapkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itu di antara hadis. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu kita ingin mengetahui apakah benar kedua tangan tersebut bermakna qudrah atau ni'mah. Begitu yang ditakwilkan oleh ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka mentakwil, diselewengkan. Jadi maknanya bukan hakikat tangan. Tapi maksud kata mereka adalah qudrah, kekuatan. Atau nikmat. Kata Imam Ibnu Qayyim, jadi permasalahan mereka, tatkala mereka mendapatkan di dalam bahasa Arab istilah makna yadun dan juga bermakna qudrah atau nikmat, fulan indi yadun, yaitu nikmat kebaikan, atau fulan lahu yadun, itu kekuatan. Nah, menurut mereka berarti yadun di dalam ayat-ayat tersebut berarti bermakna nikmat atau qudrah, kekuatan. Kenapa demikian? Kalau kita tetapkan yadun hakiki, bukan majazi, bukan makna yang sesungguhnya, bukan makna yang hakikatnya. Bahasa ditakwil. Kenapa demikian menurut mereka? Kalau kita tetapkan secara hakiki, zahirnya itu akan terjerumus ke dalam tashbih, terjerumus ke dalam penyerupaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Sesuatu apapun Ini syubhat mereka. Lalu ditakwil, diselewengkan. Ingin selamat dari asumsi penyerupaan, lalu terjerumus ke dalam pentakwilan atau ta'til, pengingkaran. Lalu kata mereka Allah tidak memiliki dua tangan. Maksudnya kekuatan dan nikmat. Nah, kalau kita perhatikan ayat dan hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya dan yang sebagian kita sebutkan tadi, maka pentakwilan tersebut sungguh pentakwilan yang batil sebatil-batilnya. Pentakwilan yang sesat sesat-sesatnya. Kenapa demikian? Pertama, betul Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini. Akan tetapi Allah menetapkan bagi dirinya sifat yang agung, yang mulia, yang sesuai dengan kebesarannya. Wa huwas samiul basir. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Naam, Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kita sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, tandingan bagi Allah. Itu kita imani dan kita yakini. Tapi kita juga mengimani dan meyakini bahwa Allah yang menetapkan bagi dirinya lima khalaqtu biyadayya. Dan Rasul menetapkan wa tilka yaday rabbi yaminu. Dan Rasul menjelaskan tatkala Adam mengatakan kepada Musa, wa kataba lakat taurata biyadihi. Dan Musa juga mengatakan kepada Adam,
Allah yang menciptakanmu. Khalaqaka biyadayhi, dengan kedua tangannya. Dan Rasul SAW mengatakan, ya, wakilta yaday rabbi yamin, dan kedua tangan Rabbku yamin, kemuliaan dan keagungannya sama-sama maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya, biyadihil khair. Jadi yang mengatakan bahwa tidak ada menyerupai suatu pun yang menyerupai Allah, Allah. Dan yang menetapkan sifat tangan adalah Allah, maka mustahil antara perkataan Allah ada kontradiksi atau pertentangan. Keduanya maha benar. Maka kita tetapkan. Maka begitu kita menetapkan dua tangan bagi Allah, maka kita katakan kedua tangan Allah hakiki dan tidak serupa dengan kedua tangan makhluk. Ittifaqun fil asma' la yaqtadi al-ittifaq fil haqa'iq. Itu kaidahnya. Kesamaan dari sisi nama dan istilah tidak menunjukkan kepada kesamaan dari sisi hakikat dan makna. Hakikat makna maksudnya. Nah, tidak sama. Kaidah ini ya berlaku bukan bagi Allah saja, bahkan dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita mengenal nama yang sama tapi hakikatnya berbeda. Bahkan antara makhluk, kenikmatan yang Allah ciptakan di dalam surga. Karena surga adalah makhluk. Tentu di dalamnya ada makhluk. Ya, berbagai kenikmatan. Berbagai bentuk, buah-buahan dan kenikmatan. Sama namanya. Ya. Anggur, ada khamar, ada madu, ada susu, ada air, ada pisang. Berbagai kenikmatan. Ya. Namanya sama. Tapi apa hakikatnya sama? Tidak. Kekuatan, ya, gajah memiliki kekuatan dan semut juga memiliki kekuatan. Tapi tidak sama kekuatan gajah dengan kekuatan semut. Ya. Begitu seterusnya. Jika hal ini kita pahami, ya, perbedaan tersebut, kenapa akal kita tidak bisa memahami perbedaan yang begitu besar antara Allah dengan makhluknya? Kenapa begitu Allah menetapkan yang terbesit dalam benak pikiran kita adalah tasbih, penyerupaan? Ada apa dengan akal kita dan hati kita kepada Allah? Kenapa persepsi yang negatif yang harus kita kedepankan kepada Allah, sementara dalam pembahasan teori dalam urusan dunia kita sama makhluk, persepsi yang positif? Tidak ada pembahasan, tidak ada permasalahan dan problem dalam memahaminya. Ya. Apakah ada yang mengkritisi kalau kita tetapkan sama juga anggur, susu, kemudian madu dan sungai dan seterusnya di dalam surga, berarti sama dengan dunia, menyerupai, berarti nggak ada yang di surga, begitu? Kenapa tidak kita masalahkan hal itu? Padahal itu antara makhluk. Kenapa antara Allah dengan makhluk, sang pencipta dengan makhluk? Kenapa persepsi negatif yang kita utarakan di dalam memahami teologi tentang Allah Subhanahu wa taala? Ada apa dengan akal kita? Ya. Ini bahayanya pemikiran ahlul kalam dan filsafat yang telah merusak akal pikiran. Ya. Allah yang menjelaskan hal itu. Kenapa kita analogikan dengan akal pikiran kita yang hanya membatasi, yang sangat terbatas pemahamannya? Nah, kemudian kita kata, oh ini majazi, tidak hakiki. Ya subhanallah. Apakah Rasul begitu mendengar dari Jibril? Ya Jibril, ini bukan hakikat ini. Kan Jibril yang menyampaikan dari Allah langsung. Jadi Jibril mendengar dari Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu yang didengar oleh Jibril.
Kemudian Jibril menyampaikan hal itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Rasul tidak pernah komplain. Ya Jibril, ini kok dua tangan? Kalau ditetapkan dua tangan hakiki ini nanti menyerupai Allah. Ada Rasul pernah dapatkan riwayat komplain pada Jibril? Enggak. Tapi begitu Rasul menyampaikan kepada Muhajirin wal Ansar, mereka ahli bahasa, orang Arab fusaha bulagha yang ahli fasaha dan balaghah. Dengan bahasa mereka turunkan Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Uthman, Muhajirin wal Ansar yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Mereka mendengar apa yang disampaikan Nabi. Membaca ayat tersebut, lima khalaqtu biyadayya. Dan mendengar hadis-hadis yang lain. Yang menjadi pertanyaan. Yang ini tidak akan bisa dijawab oleh orang ahlul kalam. Memang tidak ada jawabannya. Hanya kedustaan, hanya mungkin rekayasa. Kenapa tidak ada satupun yang komplain mempermasalahkan hal itu? Coba, dengan akal sehat kita, coba diberikan jawaban. Mari kita gunakan akal sehat dalam beragama ini. Ya. Kenapa tidak ada yang komplain? Kenapa tidak yang mempermasalahkan? Kenapa tidak, oh ini majazi ya Rasulullah. Tidak hakikat ini. Begitu juga tabi'in, tidak ada juga mengatakan seperti itu. Tabi'in. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tidak juga ada. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, tidak juga ada. Tak pernah. Ya. Sebelum munculnya ahlul kalam, sekte kullabi atau asy'ariyah tadi, tak pernah ulama ahli sunnah ya mentakwil yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika seandainya makna dari sifat kedua tangan itu kudrah atau nikmah, pastilah Rasul akan menyampaikan maknanya kepada kaum Muhajirin wal Ansar. Kenapa demikian? Karena kita meyakini mustahil Rasul menyampaikan Al-Quran kemudian tidak menjelaskan maknanya. Mustahil. Ini mustahil. Siapa yang meyakini hal itu, pertanyakan keimanannya. Karena akidah kita adalah agama telah sempurna. Rasul telah menyampaikan secara sempurna dan utuh. Tidak ada yang disembunyikan. Apalagi perkara akidah, perkara iman. Ya. Mustahil Rasul menyembunyikan. Disampaikan satu hal yang wajib kita imani, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, lafalnya dan maknanya. Ya, lafaznya dan maknanya. Lafzan wa ma'nan. Nah, wajib kita imani. Jangan ada keraguan dalam hal ini. Karena agama telah sempurna. Rasul telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah. Pastilah Rasul telah menyampaikan hal itu. Ya. Nah, jika seandainya makna dari kedua tangan tersebut qudrah atau nikmat, pasti Rasul menyampaikan dan didengar Muhajirin wal Ansar. Tapi tidak satu pun dari kaum Muhajirin wal Ansar, dari ya musabiqina, nah, semua sahabat tidak mendapatkan satu pun pernyataan dari Nabi, oh maksud dari kedua tangan itu wahai sahabatku dua kekuatan gitu ya, dua nikmat. Na'udzubillah. Tidak ada yang seperti itu. Berarti tidak ada permasalahan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, akidah kita diambil dari siapa? Keimanan kita mau diambil dari siapa? Dari orang ahlul kalam yang muncul ya setelah ya di kurun-kurun abad keempat. Lalu bagaimana dengan akidah Rasul? Kita tinggalkan akidah Rasul karena akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, ahlul kalam. Ya. Yang mentakwilkan, yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu, yang menolak wahyu dengan akal mereka.
atau akidah Rasulullah yang mengatakan sami'na wa ata'na, istaslamna, kami berserah dan pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Kemudian, jika seandainya makna kudrah atau makna nikmat, tidak tangan maksudnya kudrah, kekuatan atau nikmat, ya, menurut ahlul kalam, itu mana yang benar? Timbul pertanyaan, apakah Nabi SAW mengetahui makna itu atau tidak? Jika seandainya jawabannya Rasul tidak mengetahui, berarti ahlul kalam lebih pintar dari Rasul. Na'udzubillah. Berarti ada pemahaman makna ayat yang tidak diketahui Rasul, diketahui ahlul kalam. Jahmiyah, Jahmi Sufwan, ya. Kemudian kaum Mu'tazilah, kaum Kullabiyah, wa Mu'attilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Berarti mereka lebih hebat dari Rasul. Mengetahui makna dari sifat yang tidak diketahui Rasul, diketahui oleh mereka. Asumsi yang kedua, Rasul mengetahui. Timbul pertanyaan, kenapa tidak disampaikan kepada Abu Bakar dan Umar? Tidak sampaikan Muhajirin wal Ansar. Ya. Jika tidak disampaikan, berarti ada suatu ajaran, keimanan, akidah yang disembunyikan. Siapa yang meyakini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari agama oleh Rasulullah SAW, perlu dipertanyakan keimanannya. Itu pernyataan kufur. Rasul telah menyampaikan, ya Rasul, balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalat. Sampaikan wahai Rasul yang diturunkan kepadamu. Jika tidak, berarti kamu tidak menunaikan amanah. Sempurna. Tidak ada yang sembunyikan. Dan perkara masalah mengenal Allah, iman kepada Allah, perkara keimanan yang dibutuhkan, bahkan merupakan gizi ruh kita, ya, suplemen jiwa kita. Tanpa demikian hati kita akan gersang, tidak mengenal Allah. Mustahil hal itu disembunyikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pastilah disampaikan. Tapi tidak terdapat dalam satu pun riwayat, wahai sahabatku, lima khalaqtu biyadaya, firman Allah itu maksudnya bukan dua tangan hakiki, tapi itu kekuatan atau kudrah atau ni'mah. Tidak ada. Lalu ditemukan ahlul kalam yang mengambil keilmuan mereka dari teori filsafat Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya. Kemudian, kenapa juga tabi'in, sahabat Nabi SAW, Muhajirin wal Ansar, yang menyampaikan Islam ini kepada generasi setelahnya, yang menyampaikan Al-Quran, yang mewariskan Al-Quran, didengar dari Rasulullah SAW dan ilmunya, kenapa juga tidak pernah dalam perkataan mereka dan dalam sifat-sifat yang lain juga, ya, ada pengingkaran atau permasalahan dalam hal itu. Sehingga kata mereka, wahai kaum muhajirin tabi'in, ya, ini makna kedua tangan ini bukan kedua tangan yang hakiki, ya, kudrah dan nikmah. Tidak ada. Silakan cari riwayat, tidak akan ketemu. Memang tidak ada. Begitu juga tabi'in dan atba' tabi'in. Begitu juga dapatkan oleh para ulama yang masyhur, yang ulama ahli sunnah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Enggak ketemu juga dalam perkataan mereka. Perkataan Bukhari, Muslim, ada Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya, ulama hadis, enggak juga ketemu. Baru muncul ahlul kalam, mereka membuat bid'ah dan mengada-ngadakan pernyataan itu. Kenapa? Karena akal mereka telah dirusak oleh teori-teori filsafat tadi. Mempertentangkan antara wahyu dengan akal. Taib. Sekarang pilih, kita mengikuti akidah siapa? Akidah Rasulullah, Muhajirin wal Ansar, Imam Ahli Sunnah, atau akidah Ahlul Kalam yang asal muasalnya dari orang-orang filsafat? Silakan. Tidak ada paksaan, silakan pilih akidah yang mana. Dalilnya jelas. Baik. Kemudian, kalau ditakwilkan dengan kudrah,
Allah menyebutkan biyadayya, berarti dengan dua kekuatanku. Sementara kaum muslimin sepakat kekuatan Allah satu, enggak dua. Berarti kalau artinya bi qudratayya, biyadayya dengan kedua tanganku, bi qudratayya, sementara kekuatan Allah satu. Ya. Bukan dua kekuatan. Ini kan kerancuan. Begitu juga nikmatayya, dua nikmatku. Sementara nikmat Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya. Jika kalian menghitung nikmat Allah, enggak bisa terhitung. Begitu banyaknya nikmat Allah, lahir batin. Masa dua nikmat? Taib. Ya, dua kekuatan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan ya, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ini adalah bentuk menetapkan ya kemuliaan, keagungan dan keistimewaan Adam. Karena Allah merintahkan sujud malaikat dan yang lainnya sujud, mereka sujud. Kenapa? Karena Adam memiliki istimewaan yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan Adam. Dan yang kita Adam ucapkan kun fayakun. Mampu. Tapi Allah ingin memberikan keistimewaan, kemuliaan pada Adam. Diciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ya. Sebagai bentuk kemuliaan. Tidak semua yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah dilakukan Allah dengan tangannya. Ya. Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Agar malaikat dan yang lainnya sejenisnya mengetahui Adam ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian diajarkan ilmu. Kemudian diperintahkan sujud. Maka begitu iblis tidak mau sujud, Allah langsung ya menegur iblis dan menanyakan, apa yang menghalangmu tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dua tanganku? Adam aku muliakan. Kuciptakan langsung di kedua tanganku. Jika maksud dari kedua tangan itu adalah kekuatan, maka tidak ada sama sekali keistimewaan, kemuliaan bagi Adam yang spesial dalam konteks ini. Kenapa? Karena semuanya diciptakan dengan kekuatannya. Hanya mengatakan kun, selesai. Dan diciptakan. Maka ini adalah pengingkaran terhadap kemuliaan dan keagungan Adam alaihissalam. Nah. Baik. Maka jelas sekali ya kerancuan dan kebatilan penta'wilan tadi. Kemudian sebagaimana kita jelaskan, ya, kedua tangan tersebut itu memiliki sifat yang berkaitan dengan turunan dari kedua tangan tadi. Ya, maka yabsud dibentangkan, ya, dibuka, mengambil, mengangkat, menurunkan, memegang, genggaman, disebut dengan kanan. Yang tangan satu lagi, ya. Kemudian tangan Allah memiliki jari jemari tangan Allah, kan begitu dalam hadis. Nah, semua hal itu adalah sebagai bukti bahwa itu tangan hakiki, bukan majazi. Tapi tentunya sebagaimana yang tadi kita sampaikan tidak serupa dengan tangan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'. Mustahil dengan berbagai sifat-sifat yang disebutkan dengan yang berkaitan dengan tangan tadi, ya, kemudian maknanya majazi. Mustahil dalam bahasa Arab pun tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Dengan berbagai juga ya turunannya, perubahan katanya. Yadun mufrad, kemudian yadani, kemudian aidi, ya. Bentuk sigat jamak, ya. Mustahil. Karena yadun yang bermakna nikmat itu hanya biasa dalam bahasa dengan tunggal, yadun. Enggak ada yadaya. Fulan indi lahu indi yadaya, ada seperti itu. Tapi biasanya yang bermakna yadun mufrad dengan kalimat mufrad. Nah. Fulan indi yadun. Ini kebaikan. Adapun yadaya dengan kalimat menunjukkan kepada ya makna dua, ya, musanna itu tidak bermakna kecuali yadun hakiki penggunaannya. Maka ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah, itulah sebagian bentuk ya
banyak sekali sebenarnya sisi pendalilan yang menjelaskan kebatilan pentakwilan tersebut. Karena waktu yang membatasi kita, ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah keilmuan kita, keimanan kita dan keyakinan kita tentang akan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kebatilan akidah Ahlul Kalam yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahami pelajaran ini, bisa mengamalkannya dan bisa menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang yang kita cintai. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan. Halo? Silahkan. Telepon pertama, halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Bapak Dayat di Sukabumi. Silakan Pak Dayat, pertanyaannya langsung disampaikan ke Ustaz. Ini mau bertanya, yang di tempat saya itu ada dipimpin oleh pesantren Ustadz yang mengaji di kuburan gitu, yang di yang diupahkan gitu. Di mana itu ya? Itu katanya tawasul. Saya rasa nggak nyambung gitu, Pak Ustadz. Tolong penerangannya. Oh, untuk orang-orang yang diupah mendoakan, ya kan? Iya, di kuburan-kuburan. Mengaji di atas makam itu, Pak Ustadz. Tapi diupah itu ya, Ustaz. Iya, diupah, iya. Baik. Baik Bapak, atas pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dayat ya di Sukabumi. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Maka suatu kekeliruan yang besar tatkala menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid, di langgar, musala, di rumah. Kuburan untuk mengingat kematian, bukan untuk ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepadaku di mana saja kena salam kalian sampai kepadaku. Karena ada malaikat ditugaskan Allah menyampaikan salam kita pada Nabi SAW. Artinya apa? Kata Nabi, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kenapa? Maksudnya, rumah itu ditujukan ke ibadah. Jangan kosong dari ibadah. Karena kalau rumah kosong dari ibadah itu seperti kuburan. Artinya apa? Karena kuburan bukan tempat ibadah. Nah, kalau kalian tidak beribadah di rumah, tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada baca Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, yang sunnah begitu ya, atau kalau yang tidak wajib sholat berjamaah, tentu di rumah sholatnya, adapun laki adalah ke masjid. Jangan dikosongkan rumah kalian dari ibadah. Karena kalau dikosongkan, jadi seperti kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Nah, ini, jadi berarti kuburan bukan tempat ibadah. Kemudian masalah membaca Al-Quran, ya, di atas kuburan. Ini ibadah. Maka bukan kuburan tempatnya. Permasalahan, sedikit dari perbedaan kalangan para ulama menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit. Ya. Sedikit ada perbedaan di kalangan para ulama. Dia mengatakan sampai pahala itu tidak. Tapi perlu kita mengetahui, adakah Rasul SAW dan para sahabatnya begitu para sahabat telah meninggal kemudian baca Al-Quran kemudian hadiahkan pahalanya? Tidak ada seperti itu. Terlepas dari perbedaan para ulama, tapi mereka sepakat ya bahwa menyewa atau membayar, mengontrak, membayar atau sejenisnya ya seorang
dibayar, kemudian disuruh baca Al-Quran, kemudian pahala dihadiahkan, ini jelas mereka sepakat. Hal yang tidak syariatkan, perbuatan yang tidak dicontohkan itu menyimpang. Ya. Apalagi dibaca di atas kuburan. Jadi perbedaan mereka hanya sebatas membaca Al-Quran kemudian kita hadiahkan. Sampai pahala itu tidak. Tapi kalau kita perhatikan, Nabi tidak pernah melakukan. Muhajirin tidak pernah melakukan. Para sahabat tidak melakukan hal itu. Nah, adapun masalah kita mengupah seseorang, dibayar, baca di atas kuburan lagi, ya, kemudian dihadiahkan pahala. Ini sama sekali tidak ada contoh dari Nabi SAW, dari para ulama juga tidak ada hal seperti itu. Maka itu amalan yang tidak disyariatkan, menyimpang ya dari tuntunan agama yang mulia ini. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Bahkan harus nasihati kaum muslimin yang melakukan seperti itu ya untuk tidak melakukan, karena sesungguhnya kuburan bukanlah tempat ibadah, tapi kuburan tempat kita tadzakurul akhir, mengingat kematian. Kalaupun seorang berziarah kubur, dia mendoakan ya, bukan untuk melakukan berbagai ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Ikutilah ajaran Rasulullah, jangan mengada-ngada, jangan menambah-nambah. Agama telah sempurna, ya, agama telah lengkap, cukuplah bagi kita untuk mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, para pemirsa, mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa melanjutkan karena ada suatu hal yang perlu diselesaikan. Mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bersua kembali dalam pertemuan yang akan datang, melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid al-asma' wa sifat. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.